Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Teman-teman, seperti biasa, kami akan mengingatkan bahwa kami akan menggunakan kata ganti aku atau saya demi memudahkan penyampaian cerita. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti dan tetap mengikuti. Kali ini kita akan bercerita tentang salah satu urban legend yang terjadi di salah satu kota di daerah Jawa Barat. Baiklah teman-teman, selamat mendengarkan. Aku adalah seorang mahasiswa dari Jakarta. Aku berhasil masuk di sebuah perguruan di daerah Jawa Barat, tepatnya di kota Kembang, Bandung. Kala itu mungkin ada di pertengahan tahun 90-an. Belum ada jalan tol yang menghubungkan Jakarta dan Bandung pada saat itu. Jadi transportasi yang harus dilalui adalah melalui dua rute. Yang pertama melalui tol Cikampek, lalu rute Purwakarta. Yang kedua adalah melalui jalur puncak melewati Cianjur. Orang tuaku hanya bisa mengantarkan aku atau hanya bisa menjenguk aku, atau sebaliknya aku hanya bisa kembali ke Jakarta mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Beda dengan zaman sekarang yang aku bisa bolak-balik ke Bandung seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Dan waktu perjalanan yang hanya ditempuh hanya dalam waktu 2 jam. Kalau dulu perjalanan ke Bandung itu rata-rata ditempuh dengan waktu tempuh minimum 4 atau 5 jam. Di Bandung, aku tidak ikut siapapun. Aku terpaksa harus ngekos karena aku tidak punya keluarga di Bandung. Waktu mencari proses mencari tempat kosnya ditemani oleh kedua orang tuaku ketika itu. Aku bersyukur berhasil mendapatkan satu tempat kos yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kampus. Banyak pertimbangan, salah satu di antaranya yang paling utama adalah aku tidak harus mengeluarkan biaya transportasi untuk ke kampus dari tempat kosku. Ya, ayahku memang hanya pegawai negeri ketika itu. Jadi aku harus banyak melakukan penyesuaian dan pengetatan agar aku bisa terus berkuliah dan tidak terlalu membebani keuangan orang tuaku. Di tempat kosku itu tidak banyak keanehan. Lebih tepatnya, aku tidak mengetahui ada hal-hal aneh di tempat kosku itu. Aku mendapati sebuah ruang di lantai 3, nomor 2 dari pojok. Hanya yang satu yang jadi pertanyaanku adalah, sampai memasuki bulan ketiga aku ada di kos-kosan ini, aku tidak pernah sekalipun bertemu dengan tetangga sebelah kananku yang paling pojok. Aku selalu mendapati pintu kosnya terkunci ketika pagi hari.
Dengan malam hari aku tidak memperhatikan, tapi yang aku perhatikan adalah ketika aku hendak tidur, aku sering mendengar dia bernyanyi. Tampaknya seorang perempuan. Aku juga kadang-kadang mendengar dia menggeser entah lemari, entah bangku, entah meja. Kadang-kadang dia menangis seperti sedih, mungkin rindu keluarganya, mungkin dengan beban kuliahnya. Aku tidak terlalu ambil pusing. Tapi yang pasti aku tahu dia ada, tapi hanya tidak pernah bertemu. Di kos-kosan itu semua berjalan normal. Aku bisa kenal semua dari lantaiku yang paling atas di lantai 3 hingga temanku di lantai 1. Terkecuali memang sebelah kosku itu. Dan lucunya, aku akrab dengan penjaga kosku. Tapi aku tidak pernah sekalipun mencari tahu dan bertanya kepadanya tentang siapa orang yang ngekos di sebelah aku. Atau mungkin memang aku terlalu cuek. Short story short, perkuliahanku memasuki liburan akhir semester 1. Hampir sebagian besar teman-temanku di kos-kosan pulang ke kampungnya masing-masing. Ada yang di Bogor, ada yang di Tangerang, ada yang di Garut, bahkan ada yang sampai keluar Pulau Jawa di daerah Sumatera. Dan sebagian yang lain kebanyakan memilih untuk berlibur dengan keluarganya. Aku tidak bisa terlalu banyak menuntut kepada kedua orang tuaku, karena sampai hari ini saja, kiriman uang kuliahku dan kiriman uang bulananku terlambat. Aku banyak bertahan dengan cara berpuasa selama aku berkuliah. Aku berusaha sebisa mungkin bersyukur dengan keadaan kedua orang tuaku. Pada suatu malam, aku baru pulang nongkrong bersama teman-temanku di daerah Dago. Lalu aku sampai di kos-kosanku itu sekitar jam 9:30 malam. Kos-kosan aku perhatikan dari bawah, semua kamar hampir semuanya mematikan lampu karena memang tidak ada orangnya. Hanya lampu lorong-lorong saja yang menyala. Ketika aku hendak naik, penjaga kos-kosan menyapaku. "Baru pulang, A?" katanya. Aku pun menjawab, "Iya, A." "Sepi ya?" kataku. "Masih ada yang di kosan atau enggak, A?" aku bertanya kepadanya. Lalu si penjaga kos menjawab, "Kayaknya enggak deh, cuman si A doang, gak tahu deh yang lain, mungkin nanti ada yang pulang malam." Aku sedikit khawatir dengan jawaban itu, karena berarti aku harus naik ke atas dan aku benar-benar sendirian di atas. Aku sih tidak pernah mengalami hal gaib, tapi rasanya iseng juga gitu, sendirian. Entah kenapa si penjaga kos malah menawariku untuk menemani dia di posnya. Dia pun menanyakan hal ini. A mau tidur di sini bareng saya?" Aku tidak menangkap itu sebagai sesuatu yang mencurigakan. Aku hanya menangkap itu sebagai tawaran, mungkin dia kesepian karena hanya sendirian, karena biasanya di bawah itu banyak anak kos-kosan yang nongkrong, main gaple, main catur, sekedar ngobrol, main gitar, merokok.
Tapi kali ini benar-benar hanya aku dan dia. Jadi tawaran itu aku anggap hanya sebagai tawaran friendly. Dia butuh teman. Bukan tawaran mencurigakan seperti ada sesuatu yang aneh atau apa. Tapi karena aku tidak terbiasa untuk nongkrong, untuk ngobrol dengan orang terlalu lama, aku memang cukup friendly tapi tidak senang terlalu akur gitu. Aku pun memutuskan untuk menolak tawarannya. Aku bilang, "Maaf, A, saya turun di kamar aja." Lalu dia pun mengiyakan. "Oh iya, A, kalau gitu selamat tidur," katanya. Aku pun naik ke lantai 3. Lantai 1 aku lewati, sepi sekali. Lantai 2 juga sepi sekali. Sampailah aku di lantai 3. Posisi kamarku itu ada di sebelah kanan dari tangga. Tepatnya 5 kamar dari tangga. Dan kamar yang paling pojok adalah kamar yang nomor 6. Ketika aku hendak membuka pintu kamar kosku, aku melihat ruangan di sebelahku itu lampunya mati, tapi aku mendengar dia masih bernyanyi. Aku pikir, ternyata aku nggak benar-benar sendirian. Dia juga nggak pulang. Dia yang aku nggak tahu namanya setelah hampir 6 bulan di sini. Aneh ya? Atau memang aku yang terlalu introvert? Sampai hampir 6 bulan aku nggak tahu namanya dan aku nggak pernah mencari tahu dia itu siapa. Aku mendengar dia bernyanyi. Cukup sedih lagunya. Dan suaranya sangat mendalami lagu itu. Dan aku sesekali mendengar dia seperti, karena terlalu menjiwai, aku seperti menangkap dia sedikit menangis terisak sambil bernyanyi. Aku pikir, aku sudah biasa mendengar dia bernyanyi. There is nothing wrong with that. Nggak ada yang salah. Everything is fine. Tapi entah kenapa ketika aku ingin masuk, aku lama-lama penasaran juga. Lalu aku mendekati pintu kamar kosnya dan aku menempelkan telingaku di pintunya. Aku mendengarkan dia bernyanyi. Dalam hatiku, nyanyi kok gelap-gelapan. Apakah hidupnya benar-benar gelap seperti lagunya gitu ya? Ataukah memang dia ini orang yang benar-benar sedih atau patah hati? Tapi tidak lama kemudian, aku mulai mendengar dia menghentikan lagunya dan mulai fokus menangis, meringis. Suaranya itu sedih sekali. Lalu aku mendengar seperti dia membanting-banting pintu furniture, pintu kamar atau pintu apa itu ya, lemari bajunya. Bah, bu, ya. Batinku mulai bertanya-tanya, kenapa wanita ini? Apakah dia punya masalah? Kejiwaan kah? Dia sangat tertutup, dia hanya menangis, dia ngamuk-ngamuk. Ketika aku hendak meninggalkan pintu kosan wanita itu, aku melihat seperti dia menyalakan lampu, karena aku bisa lihat cahaya lampu yang keluar dari bawah sela-sela pintu. Dalam hatiku gawat.
Sepertinya dia menyadari ada orang di depan pintunya. Karena nggak enak dan aku malu kalau ketahuan, aku pun cepat-cepat meninggalkan depan pintu itu. Baru satu kali aku melangkah, tiba-tiba aku mendengar lagi dia bernyanyi dengan lebih keras. Nyanyiannya itu perpaduan antara histeris, marah, dan sedih. Kayak gimana ya nyanyinya? Teman-teman coba bayangkan seperti apa dia nyanyi seperti itu ya. Dia marah, histeris, dan sedih. Dan itu benar-benar membuatku penasaran dalam hatiku, seperti apa sih wanita yang sedang bernyanyi ini gitu. Apa sih yang terjadi dengan dia gitu. Aku pun dengan rasa penasaran yang luar biasa mencoba mengintip dari lubang pintu yang pada zaman dulu itu lubang pintu itu gede-gede ya, nggak kayak zaman sekarang yang pipih-pipih tipis-tipis. Zaman dulu itu lubang pintu besar-besar. Lubangnya kira-kira sebesar kelingking-kelingking lah lubangnya itu ya, karena pintu zaman dulu itu bulat dan tebal gitu kuncinya ya. Aku mengintip dari lubang kunci. Seketika ketika aku berhasil melihat ke dalam, aku pun terkejut dengan sangat luar biasa. Seluruh badanku gemetar, kaki-kakiku melemas, dan tanpa kusadari, aku pun terkencing-kencing pada saat itu. Aku mencoba untuk berlari, tapi aku tidak punya kekuatan untuk berlari. Tapi aku pun tidak punya kekuatan untuk hanya sekedar menarik kepalaku dari lubang pintu itu. Aku seperti terkunci, terpukau. Tapi bukan pada suatu hal yang mempesona, yang indah, tapi pada sesuatu yang menyeramkan. Sangat menyeramkan, sesuatu yang belum pernah aku saksikan seumur hidupku dengan mata kepalaku sendiri. Aku melihat seorang wanita dengan perut yang sedikit terbuka, entah karena kenapa ya, aku nggak tahu apakah dia tertusuk, apakah dia kena pisau, apakah dia tertabrak. Perutnya itu sedikit terbuka dan mengeluarkan sebagian ususnya. Dia pun membawa karung di tangan kirinya dan dia memegang celurit di tangan kanannya. Rambutnya awut-awutan, melebihi pundak sedikit. Matanya merah, mukanya pucat, giginya bertaring, dan baunya itu luar biasa amis. Plus bau bangkai. Dan yang anehnya, banyak lalat yang terbang mengikuti dia. Pemandangan itu luar biasa, membuatku benar-benar luluh lantah, seperti tak bertulang. Dan ketika aku mulai punya kekuatan untuk sekedar berdiri, untuk meninggalkan tempat itu, wanita itu tiba-tiba datang mendekati dan kembali melakukan sesuatu yang di luar nalarku. Dia mendekatkan biji matanya ke lubang pintu yang sama dan dia juga mengintip aku dari balik pintu sebelahnya.
dan itu membuatku pingsan seketika. Singkat cerita, ternyata aku dibawa turun oleh penjaga kosku, dibantu oleh beberapa mang-mang yang menunggu toko kelontong di depan kos kami. Ya, di depan kos kami itu ada beberapa toko kelontong, toko kelontong 24 jam yang biasa menjual rokok, minuman kayak aqua gitu ya, cemilan, keletikan segala macam. Ya, dibantu oleh mereka, aku pun dibawa turun dan dibopong ke dalam tempat penjaga kosku. Di sana mereka berusaha untuk membangunkan aku. Aku pun kaget ketika aku terbangun, aku sudah dikelilingi oleh mereka. Ketika aku terbangun, penjaga kosku lalu menawarkan untuk menggunakan sarungnya. Punten, mau pakai sarung saya? Dia bilang. Celana kotor, dia bilang gitu. Aku sadar dengan tawarannya. Lalu aku pun mengiyakan, ya boleh. Dia tidak menanyakan apa yang terjadi. Orang-orang di bawah itu pun tidak ada yang menanyakan apa yang terjadi. Sepertinya mereka sudah tahu tentang apa yang ada di ruangan itu. Aku pun tidak terlalu banyak bicara, aku masih shock, masih takut, masih gemeteran. Bahkan aku mungkin bisa dibilang demam malam itu. Karena aku kaget dan takut atas hal yang aku lihat di luar nalarku itu. Besok paginya, aku sedikit penasaran. Lebih tepatnya, aku sangat penasaran. Lalu aku bertanya kepada penjaga kosku. Aku bilang, sebenarnya kamar di sebelahku itu ada orangnya atau tidak? Itu pertanyaan pertamaku. Lalu si penjaga kos menjawab, "Gak ada, Kamar itu sudah kosong lebih dari 7 tahun," katanya. Lalu aku bertanya lagi, "Gak pernah coba disewain, Lalu dia menjawab, "Udah beberapa kali, tapi semuanya mengalami nasib yang seperti alami. Cuman bedanya mereka ketika itu ada di dalam kamar, sedangkan ada di luar kamar," kata dia. Sehingga pemilik kos berkesimpulan bahwa ruangan itu tidak akan pernah dibuka lagi untuk selamanya. Pertanyaanku selanjutnya adalah, "Maaf, kalau saya boleh tahu, apa latar belakang sehingga kamar kos itu menjadi haunted dan ada penunggunya seperti yang saya lihat tadi malam?" Jadi, kata penunggu kosku, dulu si wanita yang kos di situ adalah seorang penyanyi klub malam. Dia paginya kuliah, malamnya dia nyanyi di bar, kafe-kafe. Rupanya dia punya pacar. Dan ya mungkin karena mereka berpacaran melewati batas, wanitanya itu hamil. Ya, memasuki mungkin bulan keempat atau bulan kelima, dia mulai khawatir dengan kehamilannya. Lalu dia mengajak pacarnya itu untuk menikah. Tapi ternyata pacarnya itu bukan bujangan. Pacarnya itu adalah laki-laki beristri yang punya anak, dan dia pun punya kedudukan penting di sebuah instansi pemerintahan. Khawatir itu akan mempengaruhi hidupnya, keluarganya, karirnya.
Laki-laki itu pun berpikiran pendek lalu ia membunuh wanita itu. Jadi pacarnya itu dibunuh di dalam kamar kos itu dengan cara ditikam perutnya. Si wanita itu tuh meninggal dalam keadaan kehabisan darah. Ketika dia meninggal, sama si laki-laki tersebut, wanita itu dimasukkan ke dalam karung, lalu disembunyikan di dalam lemari di kamar itu. Mayatnya baru diketemukan oleh kami itu memasuki hari ketiga. Ketika mayatnya sudah mulai bau busuk dan kamar itu sudah mulai dipenuhi lalat hijau banyak. Kamar itu sudah sering dibersihkan, sudah sering dipanggilin orang pintar segala macam. Tapi rupanya si wanita itu mungkin sangat marah sehingga dia sepertinya tidak mau meninggalkan kamar itu. So, teman-teman, begitu pentingnya bahwa kita bisa memetik pelajaran dari kisah ini. Bahwa jika ada hubungan pranikah, ya entah itu pacaran atau dating segala macam, ya. Pada dasarnya jika itu berlebihan, maka itu hanya akan menjadikan keburukan bagi si wanita. Karena pihak yang dirugikan itu hanya wanita, bukan laki-laki. Tidak pernah ada laki-laki yang hamil, ya. Yang ada adalah wanita yang hamil. Tidak ada laki-laki yang disebut nakal. Yang ada hanya wanita yang nakal. Dan ketika seperti ini terjadi pun, yang rentan untuk dianiaya adalah wanita. Kita banyak mendengar wanita dibunuh, dibuang, dibakar segala macam oleh pacarnya dalam keadaan hamil, ya. So, teman-teman, berhati-hatilah. Jaga diri kalian. Karena ketika kalian jatuh dalam singa-singa jahat di luar sana, kalian sebenarnya hanyalah mangsa yang siap dikuliti, dimakan hidup-hidup, dan dibuang sisanya kemudian. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Jika teman-teman suka dengan cerita-cerita di channel Ojowedi, silakan diklik tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya agar terus terupdate cerita-cerita terbaru. Jika teman-teman ingin membagi pengalaman mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi, silakan diklik tombol share-nya dan bagikan kepada yang lain. Akhir kata, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.